Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel Kesehatan, Ngobrol Sehat bersama Profesor Delvi Trimunir. Sahabat sehat sekalian, dengan bertambahnya umur, banyak penyakit yang datang. Dan memang kadang-kadang ini disebabkan oleh faktor usia, ya, faktor degeneratif. Sehingga ada penyakit yang berlama-lama, seperti contohnya penyakit hipertensi, atau juga seperti penyakit diabetes mellitus. Nah, tentu kita makan obat. Jadi di masyarakat ini ada juga beberapa pendapat ya bahwa kalau makan obat terus kan nanti rusak badan gitu. Nah, tapi kalau tidak makan obat nanti penyakitnya kambuh gitu. Nah, ini kan jadi masalah. Mohon pencerahan dari Prof. Asnan. Pemakaian obat jangka panjang untuk penyakit kronis. Salah satunya misalnya hipertensi. Silakan, Prof. Terima kasih. Ini satu tantangan, pertanyaan yang penuh tantangan yang harus dijawab dengan pencerahan sehingga kita yakin untuk penanggulangannya di masa yang akan datang. Nomor satu adalah penyakit itu datangnya dari Allah dan yang menyembuhkannya Allah. Tapi Allah mengatakan apapun kerusakan di muka bumi ini karena tingkah kita, ya, tingkah laku manusia. Jadi kita suka merusak hutan, ya kan? Maka banjirlah kita. Suka buang sampah di selokan, banjirlah Semarang. Nah, begitu juga dengan hipertensi, darah tinggi. Kalau kita nggak bisa jamu, jaga muncung, jaga mulut, semua dimasukkan ke mulut, tensi naik, gula darah naik. Jadi nomor satu sekali, jangan biarkan racun itu masuk ke badan. Nah, cuma dalam pengobatannya, banyak pasien itu berkeyakinan, mungkin atas informasi dari dokter, harus menggunakan obat seumur hidup. Benarkah demikian? Jawabnya tidak. Kita mulai dengan hipertensi. Apa penyebab hipertensi? Nomor satu adalah pembuluh darahnya. Apabila pembuluh darah kaku, karena banyak merokok, banyak minum alkohol, malas berolahraga, maka naiklah tensinya. Apalagi kalau dia tidak mau makan sayur. Makan sayur itu penting. Sayur itu kaya dengan kalium. Kalium itu membuatkan pembuluh darah kita rileks. Yang tadi dia menciut, vasokonstriksi, bisa vasodilatasi, melebar. Kalau dia sudah melebar, tensi akan turun. Nah, jadi nomor satu sekali bukan pakai obat. Ya, rubah tabiat kita. Yang tadi betul-betul manusia yang rakus, jadi lembu kerbau, makan rumput aja, makan sayur aja. Nah, insya Allah tensi turun. Tak perlu pakai obat. Jamin. Kemudian kedua apalagi yang menyebabkan tekanan darah naik itu adalah darah itu kental. Apa yang bikin dia kental? Ya makanan juga. Ya, banyak nasi akan dirubah jadi kolesterol, darah makin kental, aliran darah tertahan, tensi naik. Nah, kalau bisa kita kurangi nasi, nah darah jadi encer, tekanan darah nggak naik. Yang lain apa? Garam. Garam itu menyebabkan pembuluh darah menciut dan darah kental. Akibatnya tekanan darah naik. Jadi kalau mau kita berhenti dengan garam, termasuklah mecin monosodium glutamat, maka tekanan darah akan turun. Kami di praktek, kalau ketemu pasien hipertensi, kami menyebutkan semua makanan yang ada garam, ada mecin-mecinnya, tak boleh masuk ke mulut. Artinya semua makanan dari luar tak boleh dimakan, walaupun namanya roti tawar. Kalau mau sehat, nanti semua obat tak perlu dimakan lagi. Insya Allah sehat. Tapi begitu dia makan, walaupun namanya roti tawar, tensi bisa naik.
Jadi perlukah makan obat seumur hidup? Jawabnya tidak. Kalau ditanya saya, seberapa lama digunakan obat sampai tekanan darah itu terkontrol dan efek dari peninggian tekanan darah tadi bisa dikurangi. Jadi dalam menggunakan obat tadi, ini kita cerita tentang hipertensi, ya, kita berikanlah sampai tekanan darah tadi terkontrol, bukan sekedar terkontrol, sampai efek samping dari peninggian tekanan darah itu bisa teratasin. Apa tadi efek samping tekanan darah? Jantung membengkak, air tertahan di paru, tertahan di perut, di kaki, udem. Kalau itu sudah hilang, jantungnya udah kuat balik, barulah bisa kita berhentikan obat tadi dengan tetap mengkontrol jangan sampai masuk racun tadi. Siapa racun tadi? Garam, tak memakan sayur, banyak makan nasi. Itu akan menyebabkan tekanan darah naik. Nah, jadi kalau sudah bisa dia macam tadi, apapun obat nggak perlu dia makan lagi. Sehat. Nah, kalau gunakan obat berlama-lama, masing-masing obat itu ada efek sampingnya. Yang paling banyak digunakan itu amlodipin. Amlodipin. Tolong ingat baik-baik. Amlodipin itu hanya diberikan sekali sehari. Diberikan berlama-lama, nanti kaki itu bengkak. Ya, ditekan, nggak lenyap dia bengkak. Karena pembuluh darahnya itu yang nggak betul lagi. Yang kedua, kalau pakai amlodipin, jantung itu lemah. Ya, paling gampang untuk jadi payah jantung. Jadi kalau yang berlama-lama jangan pakai amlodipin. Ya, pakailah golongan S inhibitor. Cuma kalau gunakan S inhibitor berlama-lama orangnya akan batuk. Padahal dia bukan TBC. Ya. Nah, jadi antihipertensi itu banyak. Ada yang tidak menimbulkan lemah jantung, tidak menimbulkan batuk, HCT, murah meriah. Cuma kalau berlama-lama, asam urat meningkat. Jadi tak ada obat yang aman. Jadi pandai-pandailah kita. Kita mengenal diri kita, apa yang terjadi setelah diberikan satu obat. Itu cerita tentang hipertensi. Ya, Prof. Ya. Nah, kita mengenal diabetes, Bang, ya. Kan ada yang tipe 1, tipe 2 gitu ya. Kalau tipe 2 memang karena pola makan gitu. Ada yang tipe 1 ya. Itu berlama-lama juga makan obat. Yang masyarakat kadang-kadang takut nanti terlalu lama rusak ginjal gitu ya. Bagaimana nih memakai obat sesuai dosis tapi berlama-lama bagaimana? Khusus diabetes misalnya tipe 1 itu. Silakan, Prof. Kalau diabetes tipe 1 yang dibawa lahir, itu kan obatnya cuma satu, insulin kan. Ya. Harus disuntik. Nah, itu memang rezeki dia lah seperti tadi. Cuma kembali lagi, kalau bisa dia mengenal diri dia itu, kalau dia makan sepiring naik gula seberapa, kalau dia makan setengah piring naik gula seberapa, maka dia akan tahu berapa perlunya insulin, berapa unit insulin yang dia diperlukan sebenarnya. Jadi tidak ada ketentunya setiap mau makan sekian unit suntikan, itu salah itu. Ya. Jadi mengenal dia kemampuan pankreasnya itu dalam memproduksi insulin tadi, maka dia bisa mengatur berapa banyak obat yang mesti diberikan. Allah sudah sebutkan, tidakkah kau perhatikan bagaimana langit kutinggikan, gunung kupancakan, bumi kuhamparkan, kau kujadikan, alam tak kambang jadi guru, kata orang Minang. Nah, kalau dia mau memperhatikan tentang diri dia, ya, kalau aku melangkah sekian langkah, aku sesak, berarti aku bisanya cuma sekian langkah. Kalau waktu ya umur 60 tahun bisa ngangkat cucu itu dibalik-balikkan yang 30 kilo, sanggup. Sekarang jangankan membalik-balikkan, ngangkat 10 kilo aja pun udah ngos-ngosan.
Jadi kalau udah tahu macam gitu, aturlah pengeluaran energi kita. Begitu juga dengan diabetes tadi. Baik, terima kasih Prof. Hasnan. Nah, satu lagi nih, ini umur-umur yang mengenai manula ini ya, masalah sendi ini. Nah, ini kan berlama-lama juga nih, Prof. Nah, bagaimana ini antisipasinya? Umur bertambah tua, tentu metabolisme tubuh tidak seprima waktu muda lagi. Di sisi lain kita harus menggunakan obat-obat yang untuk sendi, anti radang atau anti sakit. Gimana nih, Prof? Kita kenal dulu penyebab sakit sendinya. Kebanyakan pada lansia itu diawali dengan karena bahenol, gapuak kecil orang, Pak. Ya, jadi kelebihan berat badan. Nah, jadi kalau bisa diturunkan berat badannya ke berat badan ideal, itu insya Allah tak perlu makan obat. Ya, itu ada pasien dari luar kota, badannya besar-besar, ya, tanya, kau sayang sama anak kau, sayang sama bini kau, sayanglah dokter, betul. Bini kau ikut. Ibu sayang sama bapak ini, sayang. Bisa diatur mulutnya, itulah disusahin dokter. Sebentar-bentar minta makan, sebentar-bentar minta makan. Nah gini Pak, kalau mau sehat Bapak hilangkan 30 kilo. Macam mana caranya? Stop karbohidrat. Nasi, roti, ubi, kentang, mie, pulut, jagung, stop. Sampai hilang 30 kilo. Nanti setelah itu baru belajar makan nasi. Bukan stop makan ya, bukan stop makan. Kalau sehari 10 kali lapar, 10 kali makan. Tapi tidak boleh ada sebutir nasi pun. Bukan dikurangi nasi. Oh, ada itu berhasil, bagus sekali. Tak perlu operasi. Nah, tapi kalau dia masuk yang rheumatoid arthritis, gangguan imun, nah ini yang susah. Kembali juga dengan jamu tadi, jaga muncung tadi. Banyak makanan yang mengganggu imun sistem kita. Ya, makan tahap apa dari luar. Wah, ini makanan baru dari Korea, ini makanan baru, menu baru. Tahap apa bahan kimia dimasukkan di situ. Nah, kalau paparan imun agent tadi bisa dihindari, sehatlah. Paling bagus yang kami lakukan itu adalah makan sayur-sayur yang pahit. Ya, seperti daun pepaya, ya, brokoli. Nah, itu bagus sekali untuk rheumatoid arthritis. Tapi kalau OA, osteoartritis, berat badan turunkan. Bagaimana dengan obat? Nah, semua obat rematik itu obat simptomatis, hanya mengurangi keluhan. Perlukah diberikan 2 kali sehari, 3 kali sehari, 4 kali sehari? Oh, tidak. Ya. Jadi SPRN digunakan kalau perlu. Dan harus diberitahu betul-betul sama si pasien kapan kalau perlu tadi. Kalau sudah tidak tertahankan, baru diberikan. Jangan nanti sakit sedikit aja, makan obat. Itu akan celaka. Karena NSAID, non-steroid anti-inflammatory drug itu, efek sampingnya sangat banyak. Ya, sangat banyak. Baik, Prof. Panjang lebar sudah kita dengar, sahabat sekalian, khusus yang menderita hipertensi, memang dibutuhkan obat-obatan. Tetapi lebih penting lagi kita mencari kausalnya, gitu. Sebabnya ya tentu lebih banyak disebabkan oleh pola makan kita. Demikian juga pemakaian dosis obat ya. Contoh seperti diabetes tadi disesuaikan dengan kadarnya, dengan berat ringan penyakitnya, sehingga efek samping obatnya bisa minimal. Dan khusus tadi rematik tadi, memang nggak ada yang menyembuhkan, semuanya hanya menghilangkan gejala.
Dan yang penting, yang paling sering itu yang menyebabkan cedera lutut itu adalah berat badan. Ya, apa boleh buat? Ya, kita melawan diri kita sendiri, melawan selera, diturunkan berat badan salah satu cara untuk mengurangi gejalanya. Terima kasih, Prof. Asnan. Semoga bermanfaat untuk sahabat sehat kita semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.